Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 11, kita lanjut lagi materi kita tentang objek pajak dan cara perhitungan pajak. Jadi objek-objek pajak itu ada 4, yaitu ada pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang ketiga pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang keempat pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Kita lanjut yang pertama, yaitu objek pajak penghasilan atau PPH. Nah, ada 6 yang kita bahas ya. Yang pertama, subjek pajak. Jadi ini semua menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, dan badan atau bentuk usaha yang tetap. Jadi ada 3 subjek pajak. Dan yang bukan subjek pajak adalah pejabat perwakilan diplomatik, misalnya duta besar dari luar negeri ke Indonesia, misalnya duta besar Malaysia ada di Indonesia, maka bukan merupakan subjek PPH. Yang kedua adalah organisasi-organisasi internasional yang berada di Indonesia, tidak dikenakan subjek, tidak merupakan subjek PPH. Yang ketiga yang bukan subjek PPH adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang diputuskan berdasarkan ketentuan dari Kementerian Keuangan. Jadi jelas ya. Yang ke-C, objek pajak untuk pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak atau subjek pajak ya. Segala tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik itu penghasilannya berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi misalnya ada orang pribadi ya, warga negara Indonesia, tinggalnya di Malaysia, berpenghasilannya dari Malaysia, dikenakan pajak ya, sumber berasalnya. Karena kita menggunakan apa asas? Iya, asas kewarganegaraan ya, yang kemarin materi kemarin. Yang keempat, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ada istilahnya penghasilan tidak kena pajak. Jadi, penghasilan seseorang itu, orang pribadi atau penghasilan si wajib pajak, tidak semua dikenakan pajak atau tidak semua dibayarkan kita kalikan dengan tarif pajak. Tapi karena ada kebutuhan-kebutuhan individu, kebutuhan-kebutuhan badan usaha, maka ada beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ya, dari penghasilan tidak kena pajak. Itu dikurangi nanti dengan misalnya ada beban-beban. Maka penghasilan tidak kena pajak adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Yang kelima, ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu penghasilan bersih setelah dikurangi jumlah penghasilan tidak kena pajak. Jadi misalnya penghasilan saya ada 5 juta, misalnya nih. Terus ada dibuat ketentuan bahwa penghasilan tidak kena pajak berdasarkan kriteria saya sekitar 1 juta. Jadi dari penghasilan saya 5 juta itu ada 1 juta yang tidak dikenain pajak dari penghasilan saya. Maka penghasilan kena pajak saya berapa? 4 juta. Yaitu dari penghasilan bersih dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Yang keenam ada tarif pajak, yaitu persentase yang harus dibayar berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Jadi kalau tarif PPH kita menggunakan tarif pajak progresif. Jadi semakin tinggi penghasilannya, maka makin naik tarif pajaknya ya. Kita lanjut. Nah, ini ada tabel penghasilan tidak kena pajak. Perhatikan. Untuk yang pertama ada penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi ada dari penghasilan kita itu kita kurangkan nih. Ini akan menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak kita.
Yang pertama, wajib pajak sendiri besar penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Yang kedua, tambahan bagi wajib pajak yang telah menikah sebesar 4.500.000. Yang ketiga, tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan paling banyak 3 juta, masing-masingnya 4.500.000. Jadi ada jadi pokoknya gini, intinya nggak semua penghasilan kita tuh kita kalikan dengan tarif pajak. Jadi dari penghasilan kita itu ada yang tidak dikenakan pajak karena ada tanggungan-tanggungan, biaya-biaya hidup sekitar ini dia ya. Jadi kalau disimpulkan ini, besarnya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status perkawinan wajib pajak. Yang pertama, TK atau tidak kawin dengan tanggungan 0 atau anaknya 0, maka PTKP-nya 54 juta. Yang kedua, kalau dia sudah kawin K strip 0 tapi belum punya anak, maka tanggungannya 58.500.000. Dari mana ini, Bu? Kan dia wajib pajak sendiri, maka 54 juta. Selanjutnya dia sudah menikah, maka ada tambahan berapa? 4.500.000. Maka kalau dia sudah menikah tapi belum punya anak, maka PTKP-nya 54 tambah 4.500.000 sebesar 58.500.000. Paham ya? Oke. Yang ketiga, misalnya dia sudah menikah, kawin tapi cuma satu anaknya, maka PTKP-nya 63 juta. Dari mana dapatnya, Bu? Wajib pajaknya 54 juta. Dia sudah kawin, maka tambahan wajib pajak setelah karena dia sudah menikah 4.500.000. Anaknya satu, tanggungannya satu nih, tengok poin 4 ya. Satu anaknya satu tanggungannya berarti nambah 4.500.000. Ya kan? 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000, maka untuk wajib pajak yang sudah kawin dan satu anak, PTKP-nya 63 juta. Begitu juga dengan yang lainnya. Kalau dia sudah kawin dan punya 2 anak, begitu juga hitungannya. PTKP-nya 60.500.000. Dapat dari mana? Wajib pajaknya 54 juta. Dia sudah menikah ditambah 4.500.000, anaknya 2. Satu orang kan 4.500.000, maka kalau anaknya 2 9 juta. Jadi 9 juta. Nanti di sini dikali 2 ditambah 4.500.000 ditambah 54 juta, maka untuk PTKP yang wajib pajaknya K2 atau sudah kawin dengan 2 anak 60.500.000. Yang ketiga, kalau dia sudah kawin dan 3 punya anak, nih tengok maksimal kan paling banyak 3 tanggungan ya. Ya. Maka PTKP-nya 72 juta. Sama dari mana? 54 juta karena dia sudah kawin ditambah 4.500.000. 3 tanggungannya 4.500.000 kali 3. Ya kan? Maka nanti dijumlah 54.500.000 tambah 4.500.000 karena dia sudah kawin ditambah perkalian 4.500.000 kali 3 orang. Itu ya. Selanjutnya, tarif pajak karena dia tarifnya progresif, maka untuk dasar pengenaan pungutan pajak atau DPP ya, dasar pengenaan pajak penghasilannya 0 sampai 50 juta, maka tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Di atas 500 juta, tarifnya 30%. Selanjutnya, untuk tarif PPh yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan atau perusahaan ya, atau badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 25%. Tidak ada tarif progresif, dia tarifnya tetap 25% untuk wajib pajak yang badan atau badan usaha di dalam negeri. Kita masuk ke contoh. Contoh 1, Tuan Budiman sebagai manajer sebuah perusahaan memperoleh gaji 25 juta per bulan. Telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Hitunglah PPh, pajak penghasilan dan gaji bersih yang diterima Tuan Budi per bulan, ya. Gaji bersih per bulan. Jawab. Penghasilan per bulannya sebelum kena pajak berapa?
Ya, 25 juta. Penghasilan per tahun sebelum kena pajak. Berarti kalau per tahun kan per bulannya 25 juta. Kalau per tahun kita kalikan dengan 12 bulan. Maka 12 bulan dikali 25 juta, penghasilannya per tahun sebesar 300 juta. Selanjutnya langkah kedua, kita hitung berapa PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama dia si wajib pajak 54.500.000. Terus dia sudah menikah, maka wajib pajak kawin 4.500.000. Terus dia punya tanggungan 2 anak, maka anaknya 2 dikali 4.500.000 sebesar 9 juta. Ini kita tambahkan. Sudah sebesar 6.500.000. Maka penghasilan kena pajak yaitu dari penghasilan tahunannya kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Maka penghasilan nanti yang dikenakan tarif pajak sebesar 232.500.000. Jadi inilah yang dikenakan pajak, gitu ya. Maka PPh dalam setahun, lihat dia kan 200 juta lebih ya. Maka dia masuk 2 kali dia dihitung tarifnya. Yang pertama yang 5%, yang kedua 15%. Ya. Tadi kan 0 sampai 50 juta kan 5%. Udah, maka kita masukkan dulu yang pertama, 5% dikali 50 juta maksimalnya kan, yaitu 2.500.000. Selanjutnya kita masukkan tarif yang kedua. Dapat dari mana Bu 182.500.000? PKP kita 232.500.000. Sudah kita kurangkan 50 juta, maka yang kita kalikan dengan 15%, yaitu 232.500.000 dikurangi 50 juta, maka 180.500.000. Untuk tarif yang kedua 15% dikali 182.500.000, yaitu 27.375. Kita jumlahkan. Ya, maka jumlah pajak penghasilan per tahunnya 29.875.000. Ini per tahun, ya kan? Maka per bulannya berapa? Kita bagi 12 bulan, maka per bulannya 2.489.583 rupiah. Itu PPh per tahun dan per bulan. Gampang ya? Selanjutnya tanyanya kan berapa gaji bersih per bulan? Maka kalau gaji bersih, tadi kan gaji yang sebelum kena pajak per bulannya 25 juta. PPh-nya per bulan 2.489.000. Maka gaji bersihnya yaitu pajak penghasilan sebelum kena pajak kita kurangi dengan pajaknya. Maka gaji bersih diterima per bulan sebesar 22.510.417 rupiah. Bisa ya? Jadi kalau misalnya ada sampai nanti PKP-nya ini di atas 500 juta, maka 3 tahap, 5%, 15% dan 25%. Kenapa enggak 25%? Karena dia enggak sampai, kan 250 juta maksimalnya. Sementara tadi cuma 232 juta, maka cuma sampai yang 15%. Yuk, selanjutnya kita lanjut. Contoh yang kedua, kalau bagaimana badan usaha, tinggal kita kalikan aja dengan 25%. Jadi misalnya ada jumlah pendapatan laba usahanya 175 juta setiap tahun, maka PPh setahunnya 25% dikali 175 juta sebesar 43.750.000 inilah PPh-nya. Maka pendapatan bersih setelah pajak kita kurangkan aja. Pendapatan dikurangi pajak yaitu pendapatan bersihnya 131.250.000. Gampang ya. Kita masuk yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau kamu lihat gambar ini sudah tidak asing ya, ada subtotal belanja kamu terus 10% pajaknya, ya kan? Maka subjek pajak yaitu pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, B, objek pajaknya apa? Penyertaan atau transaksi atas barang dan jasa di daerah pabean atau di daerah wilayah Republik Indonesia.
Yang C, tarif PPN yaitu 10% dari nilai barang kena pajak. Contoh aja yuk langsung. Rio, seorang pedagang komputer, mengimpor berarti membeli dari luar negeri ya, masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Berarti sudah masuk ke daerah pabean. Ya, daerah wilayah batas Republik Indonesia. Merek Toshiba sebanyak 150 unit dengan harga 9.500.000. Jumlah transaksi mencapai 1.425.000.000. Dari mana dapatnya, Bu? Kita kalikan aja 150 unit dikali 9.500.000. Maka PPN-nya langsung kita kali 10%. Tarif PPN dikali nilai barang kena pajak. Maka tarifnya 10% dikali 1.425.000.000. Maka PPN-nya sebesar 142.500.000 rupiah. Bisa gampang. Yang ketiga, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Ya, lihat ini ada Lamborghini ya, termasuk barang mewah. Perhatikan, PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan PPN. Bedanya di mana? Kalau PPNBM ya cuma satu kali kena aja. Jadi misalnya dari produsen diimpor ke Indonesia satu kali proses aja pajaknya. Tapi kan kalau PPNBM masuk sampai ke tangan konsumen maka selalu dikenakan pajak pertambahan nilai. Perhatikan, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang tersebut. Yang A, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha. Yang B, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPNBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP atau barang kena pajak mewah oleh pabrikan atau pengusaha yang menghasilkan dan pada saat impor BKP mewah atau barang kena pajak mewah. PPNBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Jadi mulai dari pabriknya sampai kepada pemborongnya atau pengimpornya itu saja kena. Setelah itu rantai penjualan lainnya misalnya dari pabrik Lamborghini ke pengusahanya kena, ya pengimpornya kena. Tapi ketika nanti si Raffi Ahmad misalnya beli Lamborghini di toko, ya di toko atau di toko mobil Lamborghini-nya, dia nggak kena lagi. Ya cukup si importirnya aja yang kena pajak penjualan barang mewah. Maka cara perhitungannya bagaimana? PPNBM terutang adalah DPP atau dasar pengenaan pajak penjualan barang mewah dikali tarif PPNBM. Ya, tarifnya 10% sampai 75%. Tapi untuk yang barang atas ekspor tidak dikenakan atau 0%. Contoh ya, harga jual sedan diesel 1800 cc oleh PKP, ya. Penghasilan kena pajak produsennya itu nilai harga jualnya 275 juta. PPN-nya 10%, ya kan? Dikali 275 juta. Maka 27.500. PPNBM-nya dikenakan 40% dikali 275 juta. Maka hasilnya 110 juta. Ini pajaknya, tinggal kita kalikan aja, ya. Maka harga jual tersebut, ya PPN dan PPNBM-nya berapa kita jumlahkan aja. Awalnya itu 275 juta, ya kan? Misalnya dari produsennya, pabriknya, udah harga tuh mobil 275 juta. Diimpor sama importir pengusaha di Indonesia. Dikenakanlah pajak PPN dan pajak PPNBM. Yang bayar siapa? Si importirnya yang bayar.
maka nantinya si importir menjual barang mobil ini di Indonesia, sudah harga jualnya sudah bukan 275 juta lagi, sudah menjadi 412 juta 500. Bisa ya? Oke. Yang ketiga, yang terakhir, objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan berarti ada dua ya. Buminya kena pajak dan bangunannya kena pajak, atau tanahnya kena pajak dan bangunannya kena pajak. Adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jadi kalau misalnya bumi dan bangunan itu untuk kegiatan publik, kesehatan, pendidikan, ataupun bangunan itu digunakan oleh diplomat untuk kegiatan organisasi internasional, maka tidak dikenakan pajak. Ya, jadi bumi dan bangunan apa? Misalnya yang digunakan oleh perusahaan swasta, perusahaan pokoknya yang memperoleh keuntungan atau yang digunakan oleh masyarakat. Oke, yang mana tanah itu kita memperoleh manfaat. Gitulah maksudnya ya. Maka subjek pajak atau orang yang kena pajak PBB adalah yang pertama, ketika si wajib pajak mempunyai hak atas tanah, bumi, dan bangunan. Dia beli itu ada sertifikat tanah atas nama si wajib pajak. Yang kedua, memperoleh manfaat. Jadi kalau di depan rumah saya ada lapangan sepak bola, itu bukan punya saya, dan saya tidak nggak menerima manfaat dari lapangan itu, tanah itu, maka saya bukan si wajib pajaknya. Yang ketiga, memiliki atau menguasai bangunan itu. Dan yang keempat, memperoleh manfaat atas bangunan. Ya, ini tadi tanah, ini bangunannya. Yang B, objek pajak bumi dan bangunan apa? Objek pajaknya. Untuk objek pajak bumi yaitu permukaan bumi meliputi tanah, perairan pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Yang kedua, tubuh bumi yang ada di bawahnya. Untuk bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam dan diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan, seperti rumah, gedung, kantor, hotel, pabrik, ya, emplacement, rig, bunker, dan lain-lain. Jadi kalau dia bangunan untuk kesehatan, untuk pendidikan, gitu ya, saya katakan tadi ya, untuk ibadah itu nggak dikenakan pajak bangunan. Nah, yuk ketentuan-ketentuan dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, Dirjen Pajak atau Direktur Jenderal Pajak akan mengirimkan namanya surat pemberitahuan pajak terutang SPPT kepada si wajib pajak, yaitu nanti ada surat berisi PBB yang terutang dikasihkan ke si wajib pajak. Yang mengeluarkan siapa? Dirjen Pajak. Yang kedua, PBB didasarkan pajak bumi dan bangunan didasarkan atas nilai jual objek pajak. Kira-kira nih tanah di Medan nih 1 meternya berapa ya? 400.000 misalnya. Nah, nilai jualnya biasanya ditentukan oleh Menteri Keuangan 3 tahun sekali gitu ya. Atau NJOP nih istilahnya, nilai jual objek pajak. Yang ketiga, kita ada namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ditentukan senilai 24 juta. Yang keempat, nilai jual objek kena pajak atau NJOPKP ada, yaitu NJOP-nya kita kurangi dengan NJOP-TKP. Nanti ada nilai pajak kita, nilai jual objek pajak kita kurangi dengan yang tidak kena pajak, kayak tadi ya penghasilan. Maka masuklah dapatlah nilai objek kena pajak. Tarif, nah yang kelima, tarif PBB yang dikenakan adalah tarif tunggal sebesar 0,5% PBB. Yang keenam, persentase nilai jual kena pajak. Untuk NJOP-nya lebih kecil dari 1 miliar, maka persentasenya 20%. Untuk NJOP lebih besar sama dengan 1 miliar, maka dikenakan 40%. Sehingga untuk menghitung PBB terutang atau pajak bumi dan bangunan terutang, yaitu tarif pajak kita kalikan dengan NJKP, nilai jual kena pajak. Kita masuk ke contoh.
Yang pertama, NJOP KP kurang dari 1 miliar. Misalnya ada bumi luasnya 100 atau tanah ya, 112 meter kubik. Kubik ya. Harga jualnya per meter itu 200.000. Maka kalau 112 meter kita kalikan 22.400.000. Terus ada bangunan di atas tanahnya seluas 70 meter kubik. 1 meternya harga jualnya 350.000. Maka kita kalikan aja kan, sebesar 24.500.000. Maka NJOP, nilai jual objek pajaknya berapa? 46.900.000. NJOP TKP tidak kena pajak berapa? 24 juta. Ya, ketentuannya kita kurangi. Maka NJOP KP, nilai jual objek pajak kena pajaknya 46.900.000, kita kurangi dengan 24 juta sebesar 22.900.000. Kan dia kurang dari 1 miliar ya. Ya kan? Maka dia yang 20%, NJKP-nya 20% dikali 22.900.000 sebesar 4.580.000. Maka ya, PBB terutang sebesar tarifnya 0,5%, kita kalikan dengan NJKP, nilai jual kena pajaknya sebesar 4.580.000. Maka PBB terutangnya 22.900 per tahun. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau dia nilainya lebih besar? Ya, lebih besar 1 miliar atau lebih dari 1 miliar, maksudnya lebih dari 1 miliar. Sama kayak tadi ya. Misalnya tanahnya ada 3.000 meter kubik. Maka kali satuannya 1 meternya 500.000. Maka nilainya 1.500.000.000. Terus ada bangunan di atas tanah, luasnya 2.000 meter kubik. Semeternya 600.000 nilai jualnya. Maka kita kalikan 1.200.000. NJOP-nya kita tambahkan kan? Maka nilainya 2.700.000. NJOP PTKP-nya tetap 24 juta tidak kena pajaknya. Maka NJOP PKP yaitu 2.700.000 kita kurangkan dengan 24 juta senilai 2.676.000. Karena dia lebih dari 1 miliar, maka NJKP-nya masuk yang kena tarif yang 40%. Persentasinya 40% dikali dengan 2.676.000, ya, nilai NJOP PKP-nya, maka nilai jual kena pajak sebesar 1.070.400 rupiah. 1.070.400.000 rupiah. Maka PBB terutang sebesar berapa? Tarifnya 0,5%, kita kalikan dengan NJKP, nilai jual kena pajak, yaitu 1.070.400.000 sama dengan sebesar 5.325.000. Itu anak-anak ibu materi tentang objek pajak dan cara perhitungan pajaknya. Nggak terlalu susah, tarifnya juga cukup, nggak terlalu banyak ketentuannya. Ya, kalau misalnya dia pajak penghasilan, yang pertama kita tentukan dulu berapa nilai penghasilan tidak kena pajaknya. Terus kita hitung PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak, kita kurangkan. Maka muncullah hasil nilai PKP, penghasilan kena pajak. Ya, nilai PKP-nya sebesar berapa? Lihat, kalau dia 0 sampai 50%, 50 juta, maka kena tarif yang persen. Ya, ada yang 15%, ada yang 25%, ada 30%. Untuk yang kedua PPN 10% dikalikan dengan nilai barang yang dikenain pajak. Yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah, ya. 10% sampai 75% kita kalikan dengan tarif PPN BM-nya berapa nilainya. Jadi nilai PPN dulu kita hitung, baru nilai PPN ya. Kalau nilai PPN BM, nilai PPN-nya 10%, baru nilai PPN BM-nya 40%. Untuk objek pajak kita hitung dulu berapa NJOP-nya, nilai jual objek pajak,
terus kita kurangkan dengan nilai jual tidak kena pajak 24 juta, maka masuk jumpalan nilai objek kena pajak. Kalau dia NJKP-nya kurang dari 1 miliar, maka kena persentase 20%. Kalau lebih dari 1 miliar 40%. Ya, tarif PBB 0,5%. Terima kasih, semoga mudah dipahami. Kalau ada yang mau tanyakan silakan kita diskusikan di grup ataupun di kolom komentarnya. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.